Sjedaralun meski menunjukkan kekompakan di depan umum, klub keamanan NATO terbelah menyikapi konflik di Ukraina. Berikut informasi selengkapnya. NATO leaders agreed that we must and will provide further support to Ukraine, helping to uphold their fundamental right to self-defense. Allies are also equipping Sjedaralun meskipun menunjukkan kekompakan di depan umum, di belakang layar blok keamanan NATO terbelah menyikapi konflik Ukraina. Media ternama Bloomberg melaporkan masalah ini mengutip dokumen dan sumber anonim yang disebut akrab dengan elit anggota NATO. Anggota NATO terbelah antara kelompok yang ingin berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan kelompok lain yang ingin memaksakan Ukraina terus melawan Rusia. Termasuk pernyataan nyata Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk perubahan rezim di Moskow. Kelompok yang ingin perundingan damai diwakili Prancis dan Jerman. Mereka percaya dialog harus berlanjut dan kesepakatan gencatan senjata dicapai antara Rusia dan Ukraina. Kelompok lain menurut sumber Bloomberg bersikap Putin tidak dapat dipercaya dan dengan demikian pembicaraan tidak boleh diadakan dengannya. Perbedaan posisi kedua kelompok telah terlihat di berbagai titik dalam retorika resmi. Kanselir Jerman Olaf Scholz menyuruhkan agar perjanjian NATO-Rusia yang mengatur penempatan pasukan tetap berlaku. Berlin percaya tindakan itu mungkin masih berguna. Sementara yang lain menunjukkan fakta membatalkannya tak akan menghentikan operasi Rusia. Moscow should be in no doubt. NATO will not tolerate any attack on allied sovereignty or territorial integrity. Demikian informasi terkini, Sjedaralun saksikan terus informasi lainnya di kanal YouTube Serambi On TV, di Facebook Serambi News, dan berita lainnya di website serambinews.com.